Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini saya akan lebih memberikan ulasan bagaimana pemahaman pengulangan dengan perintah do while agar Anda semakin paham, dan semakin paham. Beberapa video berikut ini dan juga pada video selanjutnya masih berkutat tentang do while. Kenapa? Karena perintah do while di dalam pemrograman komputer sangat-sangatlah penting dan sering dipakai. Terlepas dari semua, banyak pemula masuk ke dunia programming masih merasa jengah, bahkan stuck macet di dalam memprogram karena belum paham atau kurang paham tentang bagaimana perintah do while bekerja. Mari tanpa berpanjang waktu kita ikuti penjelasannya sebagai berikut ini. Iya, di hadapan kita sekarang sudah ada dua lembar kosong, yaitu yang pertama adalah DOSBox yang backgroundnya saat ini kebetulan hitam, yang biru hijau warna-warninya kebetulan clear ya, nggak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Notepad, yaitu editor bawaan dari Windows, di mana nanti kita akan menyusun perintah-perintah program yang akan kita buat. Oke, agar Anda bisa lebih fokus, ini akan saya besarkan. Oke, nanti akan kita besarkan. Begini, di dalam entry data, baik itu temporary data maupun permanen, yang permanen itu juga dimulai dari temporary ya, jadi saya juga harus menyampaikan untuk entry data itu bisa temporer, artinya sementara. Selama ini di dalam video-video terakhir ini saya masih menggunakan data-data sementara sehingga belum bisa di open file data ya. Oke, itu nanti. Nah, sebelum mulai entry data itu menjadi sesuatu data yang permanen, perlu adanya variabel-variabel sementara. Nah, untuk entry sebuah atau input data kita butuh variabel. Tergantung banyaknya data yang akan kita buat. Kalau hanya 1, 2, 3 field ya, dalam relatif sekitar kurang dari 10 field, mungkin masih bisa secara manual pembuatan entry datanya, tetapi kalau lebih dari 10 bahkan bisa ratusan data, tentu itu sangat-sangat tidak efektif di dalam pengetikan perintah. Nah, untuk contoh kali ini saya akan memberi ilustrasi, misalnya kita ingin membuat atau menghitung harga rata-rata dari sekumpulan data, di mana nilai dari datanya katakanlah di input sebanyak, sebagai contoh 25 ya, 25 entry. Maka kita butuh variabel untuk menampung data yang akan kita input itu sebanyak 25 variabel. Nah, untuk membuat variabel awal ya, kita akan membuat satu program atau suatu counter variabel sejumlah 25. Walaupun kita bisa saja membuat fleksibel ya, nanti bisa lebih fleksibel, apakah dia akan 1 digit, 2 digit, dan seterusnya. Nah, ini akan kita adopsi yang atas ini saja, maka ini saya save as menjadi namanya entry1.prg. Ini masih settingnya saja ya, entry1.prg, saya simpan ini. Kemudian
kita akan membuat 25 ya, misalnya ke sama dengan 1. do while ke lebih kecil sama dengan 25. Nah ini and do. Nah di antara do while dan and do inilah kita akan mengcounter nilai dari suatu variabel ya, misalnya dt1 sampai dt25 ya. Sehingga di sini kita boleh menciptakan satu variabel penghubung nilai 1 sampai 25 dengan variabel ck sama dengan str dari ke koma. Nah ini di sini sudah mulai menentukan berapa digit, berapa karakter, mau 1 atau 2. Kemungkinannya bisa 1 dan 2 karena data kita rancang sampai maksimal 25. 25 kan 2 digit. 2 digit ini mulai dari 10, 11, 12 sampai 25. Nah, di sini bisa 1, bisa 2 tergantung nilai ke saat itu. Maka di sini kita butuh perintah decision point, yaitu dengan perintah if ya. Jika nilai jika ke lebih kecil atau sama dengan 9. Nah, di sini ini lebih kecil atau sama dengan 9 itu bisa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu berarti 1 digit, maka komanya 1. Gitu. Ini yang saya blok ini nanti berfungsi untuk sebagai jembatan penghubung antara ke yang kesekian sampai ke yang ke X, yaitu dalam konteks ini 25. Nah, jika ke-nya lebih kecil atau sama dengan 9, ck-nya str dari ke saat itu kok sebanyak 1 karakter. Jika tidak, berarti else ya, else ck sama dengan str dari ke, ini komanya 2 gitu. Kemudian di sini selesai end-if. Nah, dari perintah yang saya blok ini kita memperoleh nilai ck berisi 1 sampai dengan 25 maksimal, karena nanti 25 selesai. Ini harga ke saat itu. Nah, maka kita bisa membuat suatu variabel, ini masih variabel kosong. Variabel kosong d dan ck ya. Berbesar saja ya biar jelas. D itu arti kata data dan ck sama dengan 0. Begitu, ini bergulir sampai sebanyak 25 kali, di mana nilai ke yang sekarang adalah nilai ke yang tadi ditambah 1. Ini increment. Gitu. Nah, keseluruhan perintah yang saya blok warna biru ini sama artinya saya tulis di sini ya di bawah. D1 sama dengan 0, enter. D2 sama dengan 0, enter. Dan seterusnya sampai terakhir D25 sama dengan 0. Ya, ini dan seterusnya kan untuk singkat saja. Sebetulnya ini kan ditulisnya D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 0, D5 sama dengan 0, dan seterusnya. Itu diekspresikan dengan perintah ini. Sehingga kalau ini benar-benar diketik sesungguhnya, tentu ada 25 baris yang isinya 0 itu. Tetapi di sini cukup berapa ini kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, hanya 10 baris. Bahkan ya sampai 99 pun tetap 10 baris, cuman mengganti 25 angka 25 jadi 99. Sedangkan kalau manual Anda harus menulis 99 baris. Itu keunggulan dari memberi nilai variabel awal dengan perintah do while. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengentrykan ya. Kita akan mulai dari baris 0
termasuk pertimbangan saya kenapa 25 karena jumlah baris di Clipper kita kan 25, walaupun nanti bisa dibagi. Nanti aja di dalam video kedua atau video selanjutnya. Nah, di sini kita akan do while, kerjakan selama ya, BR lebih kecil sama dengan 24. Ya, karena 25 itu kan mulai 0 sampai 24. Ini BR ini untuk mewakili baris nantinya, walaupun di sini nilai ke juga muncul lagi. Ke-nya saya munculkan lagi di sini, sama persis yang di atas ya. Cuman kalau yang di atas harga awal, yang sini nanti pengisian variabelnya. Maka ini saya copy. Perintahnya sama, prinsipnya tetapi konsepnya sama, tetapi perintahnya berbeda. Kalau yang di atas itu perintah untuk mengisi harga awal, kalau yang ini perintah untuk entry data sebanyak 25. Nah, entry datanya di mana? Itu di sini nih. Yang tadinya 0 ini di input di sini, yaitu pada koordinat BR saat itu kolom kesekian. Kita bisa ngasih sentuhan sedikit, misalnya data ke itu ya, data ke terus dan nilai C ke saat itu, nilai C ke saat itu, nilai C ke saat itu. Terus ya, ini saya kasih contoh saja dulu, kan nanti ada pertanyaan menyusul arti dari perintah yang barusan saya buat ini. Jadi yang saya barusan ketikkan ini pada koordinat baris saat itu yaitu 0 kolom 1, dia akan muncul kata-kata data ke 1 karena nilai C pertama kan 1. Dia di get, di sini ada read. Ada get, ada read gitu. Kemudian setelah itu dia akan bertambah nilai ke dan nilai BR juga bertambah. Selesai. Sekarang kita coba simpan entry 1 ini, kita simpan. Kita coba konekkan dashbox kita dengan Clipper kita. Itu dengan dibantu drag K untuk menuju ke thread di Clipper. Ya, kemudian kita masuk ke K. Kita langsung execute ya, do entry 1. Nah, wow, ini ada error unrecognized. Bentar. Data ke ini kurang. Ini kurang. Oh, soalnya di data ke C ke, oh mohon maaf, ini data ke ya, ke trans salah nih, trans ke koma 2 gitu aja ya, koma gini. Nah, macam ini. Transform itu mentransformasikan ke, kan nilainya numerik ke karakter. Kita coba lagi ya, saya simpan. Nah, inilah salah satu keunggulan kenapa pakai Clipper. Kalau ada error kita bisa tahu di mana errornya, langsung kita perbaiki datanya. Oh, plus, mohon maaf, ini plus ini, bukan dan tapi plus ya. Oke, ini keunggulan Clipper itu kalau ada error kita bisa langsung revisi. Nah, itu muncul ya, data ke 1 misalnya acak aja. Oh, ini kok tidak
tidak naik, harusnya naik ke atas karena BR-nya kan masih 0 ya. Kenapa dia selesai? Tapi tidak masalah, ini bugs dari clippernya. Nah, apa ini saya kasih tambahan, nggak ada hubungan dengan bug sih sebetulnya, supaya nanti lebih fokus dia. Sebentar, ini read. Oke. Harusnya di sini ada, nggak usah di loop, harusnya dia loop sendiri ya. Tapi kalau mau agak sedikit lucu, dalam arti kan ada stack atau ada satu box di sini ya, kita kasih karena tambah enggak apa-apa, setelah enggak apa-apa ya. If BR lebih kecil sama dengan 24, sebetulnya nggak perlu, ini harusnya dia otomatis, dia loop, else dia exit. Jadi yang saya buat ini untuk mengatasi stuck ya, ini sebetulnya nggak perlu, tapi nggak masalah, kita coba lagi ya. Ini perintah yang sebetulnya tidak perlu. Kenapa, nanti akan saya jelaskan. Ulangi. Nah, di sini data ke 1 kita isi nilai terserah kita. Loh, kok berhenti juga? Oke, kalau gitu memang nggak ada gunanya, kita hapus saja. Ini kita hapus saja ya, daripada nanti tambah membingungkan. Kita hapus. Oke, sekarang untuk mengatasi stuck seperti ini, kita bisa mengcompile terlebih dulu ya. Ini kita keluar dari sini, kita compile aja. Caranya gini, clipper, nama programnya itu entry 1. Nah, no error di sini, no error ya, nggak ada error. Kemudian kita lanjutkan dengan ini. Ini kita membuat application sebetulnya ya, nanti akan saya cek. Nah, ini kalau sudah, dia akan menjadi satu .exe atau execute sebetulnya. Nah, ini biar agak besar. Nah, mana nih? Wow, kok hilang? Mana? Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini nih. Wow, dia nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Ini sudah jadi entry 1.exe 150 kilo. Kita coba di sini aja ya, entry 1. Nah, di sini dia minta diisi ya, input dia data ke 1 ini kan karena perintah yang kita buat di sini nih, yang saya blok biru ini. Jadi perintah ini akan berulang, yang saya blok biru ini berulang sampai nilai BR-nya itu mencapai 24. Berarti data ke 25. Kita lanjut aja ya, diisi angka random aja. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya, ini 25. Selesai gitu. Nah, nanti tinggal ditambah sentuhan rata-ratanya berapa, begitu ya. Silahkan dicoba terlebih dahulu, baru setelah itu nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat kalau datanya lebih dari 25, bahkan sampai ribuan data. Perintah yang kita buat baik harga awal ini ya tetap sekian barisnya, sampai ribuan pun ya tetap sekian harga awal. Demikian juga enternya sama persis ini ya, paling tambah 1 baris karena nanti ada 3 karakter, nanti koma 3 ya, sekitar itu. Oke, nah demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda terinspirasi ya. Kalau Anda masih ingin memperdalam, bisa setel ulang ya video ini supaya Anda semakin paham dan akhirnya betul-betul paham. Nah, pada waktu itu Anda disebut kompeten. Kalau Anda terinspirasi dengan video saya ini, silahkan di like and share, termasuk Anda yang baru saja menyaksikan video saya ini.
silahkan juga like and share. Tentu otomatis Anda pasti akan subscribe juga. Itu sudah refleks di era digital ini, karena itu sebagai ungkapan rasa bahagia Anda, supaya saya juga ikut berbahagia, sehingga dengan demikian saya akan semakin bersemangat konsisten mengisi konten-konten di channel saya ini. Oke, demikian. Jadilah kompeten, ya, karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.